Halo sahabat rumah belajar, prinsip pokok pembelajaran abad ke-21 yaitu pengembangan pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Materi perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan sekolah semestinya dapat memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya tersebut. Untuk itu, seorang guru harus memiliki 3 literasi, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, agar dapat mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas secara efektif sesuai dengan tuntutan teknologi dan komunikasi. Portal Rumah Belajar merupakan salah satu laman pembelajaran yang di dalamnya sudah disediakan berbagai konten yang mendukung untuk meningkatkan kecakapan pembelajaran abad 21. Terdapat 4 fitur atau konten utama di Rumah Belajar, yaitu sumber belajar, kelas digital, bank soal, dan laboratorium maya. Serta terdapat 5 fitur lainnya, yaitu buku sekolah elektronik, peta budaya, modul digital, wahana jelajah angkasa, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Konten Rumah Belajar selain dapat meningkatkan kompetensi akademik dan literasi bagi peserta didik, juga dapat meningkatkan karakter kecakapan abad 21 yang diantaranya adalah berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi, dan percaya diri. Konten sumber belajar bisa dapat dimanfaatkan dalam bentuk multimedia interaktif, itu berupa teks, gambar, audio, video, animasi, dan simulasi, juga dalam bentuk soal atau kuis. Aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu sebagai sumber belajar mandiri, bahan penugasan, bahan diskusi, kelompok, latihan interaktif, uji kemampuan mandiri, bahkan sampai pengembangan pembuatan media presentasi. Selanjutnya adalah bank soal. Ini di konten ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana menguji kompetensi peserta didik dalam bentuk latihan, ulangan, dan ujian. Aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu latihan soal secara interaktif, individu, dan secara online tentunya. Yang ketiga adalah kelas digital, learning management system untuk pembelajaran jarak jauh atau e-learning bagi siswa. Ini dilengkapi dengan bahan belajar mandiri, multimedia, interaktif, ya. Aktivitas yang pembelajaran yang bisa dilakukan dalam konten ini yaitu sebagai sumber belajar mandiri baik individu maupun kelompok, bahan penugasan, dan bahan untuk diskusi kelompok. Konten selanjutnya adalah tentang konten laboratorium maya. Konten ini bisa dimanfaatkan dalam bentuk simulasi untuk kegiatan secara khusus praktikum. Aktivitas yang dapat dilakukan di sana yaitu praktikum secara individu maupun berkelompok, bisa juga untuk latihan mandiri. Rumah Belajar selain memiliki fitur utama, ada juga memiliki fitur lainnya yang berupa buku sekolah elektronik, modul digital, peta budaya, wahana jelajah angkasa, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Semua ini kita manfaatkan dan optimalkan secara gratis tentunya. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta didik se-Nusantara, Rumah Belajar dapat diakses melalui alamat di bawah ini. Dalam mendukung proses belajar, Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin juga telah menyediakan pusat sumber belajar. Beraneka ragam jenis media telah diproduksi dan disediakan oleh Pusdatin. Beberapa aplikasi penyedia sumber belajar yang telah disediakan Pusdatin antara lain diantaranya adalah aplikasi TV Edukasi, aplikasi Suara Edukasi, dan aplikasi Mobile Edukasi. Konten Rumah Belajar selain dapat meningkatkan kompetensi akademik dan literasi bagi peserta didik, juga dapat meningkatkan karakter kecakapan abad 21, diantaranya berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaboratif, dan percaya diri. Serta pusat belajar yang telah disediakan oleh Pusdatin, yaitu Pusat Data dan Teknologi Informasi, berupa aplikasi TV Edukasi, Suara Edukasi, dan M-Edukasi dapat kita optimalkan, dapat kita berdayakan demi cita-cita bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian sahabat Rumah Belajar, dan selamat pagi.